Isu kesehatan Presiden Joko Widodo, khususnya rumor tentang penyakit autoimun, ramai diperbincangkan publik. Penyakit autoimun sendiri sering disalahpahami. Padahal, ini ada lebih dari 80 penyakit berbeda, di mana sistem imun menyerang tubuh sendiri. Banyak orang belum paham, sehingga mudah terpengaruh kabar yang belum jelas kebenarannya. Mari gunakan momen ini untuk memahami autoimun secara objektif. Bukan sekadar ikut-ikutan spekulasi. Penyakit ini tidak menular, bukan akibat gaya hidup buruk, dan sangat kompleks. Kita akan bahas apa itu autoimun, faktor risikonya, dan bagaimana mengelolanya, agar kita lebih bijak dan empati. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa mendukung para pejuang autoimun di sekitar kita, siapapun mereka. Sistem imun adalah pelindung tubuh, tapi pada autoimun, ia justru menyerang sel sehat. Istilah autoimun berarti sistem kekebalan menyerang diri sendiri, sebuah konsep yang dulu dianggap mustahil. Serangan ini bisa menarget organ apa saja, sendi, kulit, ginjal, bahkan otak. Contohnya, lupus menyerang banyak organ, rheumatoid arthritis menyerang sendi, dan diabetes tipe 1 menyerang pankreas. Gejala sangat bervariasi nyeri, bengkak, kelelahan, hingga demam ringan. Karena gejalanya mirip penyakit lain, diagnosis sering terlambat. Memahami mekanismenya penting agar kita tahu autoimun bukan penyakit sederhana. Penanganannya harus personal dan cermat. Mengapa sistem imun bisa salah sasaran? Jawabannya rumit, bukan satu penyebab, tapi kombinasi. Faktor genetik berperan besar. Jika keluarga punya riwayat autoimun, risiko meningkat. Perempuan lebih rentan, diduga karena pengaruh hormon. Lingkungan juga berpengaruh. Paparan asap rokok, polusi, infeksi, atau bahan kimia bisa memicu autoimun pada yang rentan. Stres kronis dan pola makan turut berkontribusi. Keseimbangan bakteri usus juga mulai dikaitkan dengan risiko autoimun. Jadi, autoimun muncul dari badai sempurna antara gen, hormon, lingkungan, dan gaya hidup. Gejala awal autoimun sering samar, kelelahan, nyeri sendi, demam ringan, dan mudah disalahartikan. Kulit sering jadi petunjuk ruang kupu-kupu pada lupus, bercak merah pada psoriasis, kulit menebal pada skleroderma. Rambut rontok, sariawan berulang, perubahan warna jari juga bisa jadi sinyal. Penyakit autoimun tidak menular, tapi faktor genetik penting dalam risiko. Diagnosis melibatkan wawancara medis, pemeriksaan fisik, tes darah untuk mencari autoantibodi. Kadang perlu röntgen USG, biopsi untuk memastikan dan menilai kerusakan organ. Diagnosis dini sangat penting untuk mencegah komplikasi. Kenali sinyal tubuh, jangan abaikan gejala yang menetap. Kabar Presiden Jokowi mengidap autoimun hanyalah spekulasi, tidak ada konfirmasi medis resmi. Mengaitkan gejala umum dengan penyakit serius tanpa bukti adalah keliru. Diagnosis autoimun butuh pemeriksaan medis, bukan sekadar pengamatan. Banyak penderita autoimun tetap bisa beraktivitas normal, bahkan dengan pekerjaan berat jika gejalanya terkendali. Status kesehatan presiden adalah ranah privat. Kita sebaiknya fokus pada edukasi, bukan spekulasi. Jadikan isu ini sebagai momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang autoimun. Selalu cari informasi dari sumber kredibel, bukan rumor. Autoimun belum bisa disembuhkan, tapi gejalanya bisa dikendalikan. Tujuan pengobatan, menekan peradangan, meredakan gejala, dan mencegah kerusakan organ. Obat antiinflamasi, kortikosteroid, dan MARDs sering digunakan. Terapi biologis kini jadi terobosan baru. Pengobatan harus disesuaikan dengan jenis dan tingkat keparahan penyakit. Gaya hidup sehat sangat penting. Kelola stres, tidur cukup, olahraga ringan, dan pola makan antiinflamasi. Dukungan sosial dari keluarga dan komunitas sangat membantu. Bergabung dengan kelompok dukungan bisa memberi kekuatan emosional. Dengan manajemen tepat, banyak penderita autoimun tetap produktif. Banyak mitos seputar autoimun, misalnya, dianggap menular atau hanya menyerang orang tua. Faktanya, autoimun tidak menular dan bisa menyerang siapa saja, termasuk anak muda. Banyak penderita tampak sehat dari luar, padahal berjuang melawan gejala tak kasat mata seperti kelelahan dan nyeri. Penyebab autoimun sangat kompleks, bukan sekadar gaya hidup buruk. Menyalahkan penderita hanya menambah beban psikologis mereka. Dengan pengobatan dan manajemen tepat, banyak penderita tetap bisa berkarir dan berkeluarga. Pengetahuan yang benar mengurangi stigma dan membangun empati. Mari dukung para pejuang autoimun, bukan menghakimi. Terlepas dari rumor, pelajaran terpenting adalah autoimun bukan aib atau penghalang untuk berprestasi. Kondisi ini bisa dialami siapa saja, tanpa memandang status sosial. Di balik penampilan normal, penderita autoimun sering berjuang melawan nyeri dan kelelahan.
Tumbuhkan empati. Hindari komentar menghakimi, berikan dukungan nyata. Diagnosis dini sangat penting. Jangan abaikan gejala yang menetap. Mari jadi masyarakat yang teredukasi dan peduli agar stigma terhadap autoimun terkikis. Para pejuang autoimun adalah pribadi tangguh yang layak didukung dan dihargai.